warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan majelis taklim Masjid Al-Ikhlas, Duku Kupang Barat, Surabaya, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas, Duku Kupang Barat, Surabaya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Ikhlas, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini Allah memberikan nikmatnya kepada kita sejak tadi siang, yaitu dengan turunnya hujan. Mengapa hujan ini bagian dari nikmat yang harus kita syukuri? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, "Sintani maturaddani." Ada dua doa, dua kondisi, dua keadaan yang mana doa tidak akan tertolak. Artinya, jika seorang hamba Allah berdoa pada dua kondisi tersebut, maka doanya pasti diijabah, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kata Nabi, ad-du'a'u indan nida, doa yang dipanjatkan ketika adzan, antara adzan dengan iqamah. Dan yang kedua, wa tahtal madhar, doa yang dipanjatkan ketika turunnya hujan. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan yang mengguyur di kota Surabaya dan sekitarnya ini sejak tadi siang, semua doa-doa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini untuk yang kedua kalinya
saya bertatap muka dengan Bapak Ibu. Malam hari ini saya tidak akan melanjutkan materi sebelumnya. Jika materi sebelumnya saya menyampaikan tentang menggenggam 3 wasiat Nabi. Wasiat yang pertama adalah wasiat mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, wasiatnya adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan yang ketiga adalah wasiatnya membaca Al-Quran. Malam hari ini, sebagaimana yang telah kami informasikan kepada salah satu bagian daripada takmir Masjid Al-Ikhlas, yaitu tema kita tentang sikap mukmin sebelum dan ketika Ramadan. Sikap mukmin sebelum Ramadan dan ketika Ramadan. Materi ini penting untuk kami sampaikan. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian merasa Ramadan masih lama, Ustaz. Ramadan masih di bulan Maret. Kenapa pembahasannya itu sejak sekarang? Maka nanti Bapak Ibu bisa dapatkan keterangannya ketika kita sudah memasuki materi kita, sebelum Ramadan dan ketika Ramadan. Makanya nanti Bapak Ibu, materinya saya bagi 2 supaya enak belajarnya, tidak melebar kemana-mana. Yang pertama yang akan kami sampaikan adalah sikap mukmin sebelum Ramadan. Apa yang harus kita lakukan sebelum ketemu bulan Ramadan? Nah, itu nanti saya sampaikan satu persatu sesuai dengan dalil yang disebutkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu materi yang kedua, materi terakhir, kalau waktunya cukup, Bapak Ibu. Jika nanti kita ketemu lagi, tadi sudah disampaikan 6 Februari, ya. Mudah-mudahan ya saya akan lihat lagi jadwalnya ya. Nah, kalau ditakdirkan ya kita lanjutkan sikap mukmin ketika Ramadan. Apa yang harus kita lakukan saat kita memasuki bulan Ramadan? Baik, sekarang kita akan membahas yang pertama lebih dahulu, Bapak Ibu. Sikap mukmin sebelum Ramadan. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya sebutkan satu persatu apa yang harus kita lakukan sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, maka perlu Bapak Ibu ketahui malam hari ini dengan terbenamnya matahari tadi sore, pertanda masuknya waktu maghrib, kita sudah memasuki tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah. Itu artinya tinggal tersisa 10 hari atau 11 hari lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di kalender kita, Sya'ban itu 1 Sya'ban masuk pada 11 Februari 2024. Terus kaitannya dengan kita Ramadan apa, Ustaz? Baik, kita akan bahas apa yang harus kita lakukan sebelum memasuki bulan Ramadan. Bapak Ibu, yang harus kita lakukan sebelum memasuki Ramadan ada 5 amalan sebelum ketemu Ramadan. Tidak ada waktu kata terlambat. Kita masih ada beberapa hari persiapan memasuki bulan Sya'ban, ya. Apa yang kita lakukan? 5 poin, 5 hal sebelum Ramadan. Apa saja itu? 1. Nah ini, makanya awal-awal sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Mana dalilnya? Dalil. Ya, ada yang bisa membantu saya untuk membacakan dalil? Baik, saya carikan dulu sebentar. Nomornya di dalam kitab Shahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 1022. Baik, saya kasih tanda. Ini nomor-nomornya. Baik, silakan. Sekalian sama ini. Ciri-ciri.
Baik, kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 1022, hadis riwayat An-Nasai. Kita dengarkan, silakan, dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Silakan Pak. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, agak ditinggikan lagi. aku berkata, ya Rasulullah. Kita dengarkan perkataan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Silakan pertanyaannya, wahai. Ya Rasulullah, aku tidak melihatmu banyak berpuasa sunnah di satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, jelas sekali. Jadi Usama bin Zaid berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah yang paling banyak dalam satu bulan kecuali puasamu di bulan Sya'ban. Seakan-akan Usama bin Zaid berkata, wahai, kenapa? Kenapa kok tidak bulan-bulan yang lain? Kenapa mesti kalau Sya'ban? Sebentar lagi 11 Februari masuk Sya'ban. Kenapa kalau masuk Sya'ban engkau memperbanyak puasa sunnah? Kenapa? Alasanmu apa? Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi? Nabi menjawab dengan 3 alasan. Kenapa beliau memperbanyak puasa sunnah? Saum sunnah, bukan wajib ya, sunnah di bulan Sya'ban. Kita mulai sekarang harus kita persiapkan perbanyak puasa sunnah, sebab baginda Rasul puasa sunnah. Alasannya kenapa? 3. 1, kata Nabi, qal dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Silakan Bapak, alasan pertama. Beliau menjawab, apa kata Nabi? Itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia di antara Rajab dan Ramadan. Ulang lagi kalimatnya. Itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia di antara Rajab dan Ramadan. Kata Nabi, alasan pertama, beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan yang sering dilalaikan, dilupakan oleh banyak orang, yang letaknya antara Rajab dengan Ramadan. Di tengah-tengah ini Sya'ban. Nanti kita ambil pelajarannya ya. Kita tuntaskan saja alasannya Nabi ini. Nanti saya akan jelaskan maksudnya Nabi menyampaikan ini apa. Kita lanjutkan aja. Alasan kedua, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Silakan. Itu adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Rabb alam semesta. Masya Allah. Bulan Sya'ban itu adalah bulan seluruh amal kebajikan kita naik semuanya, diterima oleh Allah, semuanya terangkat. Makanya Nabi memperbanyak puasa sunnah. Alasan yang ketiga, kita dengarkan, fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Silakan. Maka aku ingin amalku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Maka aku suka, aku ingin ketika amalku diangkat naik kepada Allah, sedangkan aku dalam keadaan puasa. Maksudnya puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sekarang saya jelaskan. Ini baru amalan pertama loh ini. Kan saya janji tadi ada 5. Sekarang saya jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis yang dibaca oleh saudara kita tadi. Pak, Bu, maaf. Masih ingat kan yang tadi Nabi sampaikan? Masih ingat alasan yang pertama apa tadi? Bulan Sya'ban itu bulan yang sering apa tadi? Dilalaikan oleh banyak orang. Letaknya antara Rajab dengan Ramadan. Seakan-akan Nabi mengingatkan kita, Bapak Ibu, apa itu? Yang diingat orang itu biasanya Rajab, yang diingat orang Ramadan. Panjenengan lihat, kalau sudah masuk Rajab, wah rame, semua poso Rajab. Istilahnya ada istilah di masyarakat Rajaban. Oh, rame bulan Rajab, semuanya meramaikan. Apalagi Ramadan, tarawih.
witir, buka puasa, sahur, rame Ramadan. Sa'ban sepi, gak ada apa-apa. Makanya Nabi menghidup-hidupkan, dihidup-hidupkan Sa'ban itu. Dengan apa menghidup-hidupkannya? Dengan memperbanyak puasa sunnah. Maaf. Saya berikan contoh supaya lebih jelas. Katanya para alim ulama, orang itu kalau suka menghidup-hidupkan waktu, waktu yang sering dilupakan oleh banyak orang, ganjarannya mesti besar. Ganjarannya pasti besar. Gak mungkin dikit. Saya ulang. Orang itu kalau suka merame-ramekan, menghidup-hidupkan waktu yang sering dilupakan oleh banyak orang, mesti ganjarannya besar. Contoh tahajud. Gak usah jauh-jauh, tahajud. Di saat manusia terlelap dengan tidurnya, di saat manusia ada yang menghabiskan waktu malamnya maksiat di diskotik, di saat manusia ada yang menghabiskan waktunya untuk nonton bola, tetapi Anda jamaah ikhlas, waktunya orang-orang itu pada tidur, nonton bola, maksiat, Anda ngambil air wudhu, jam 1, jam 2 malam, semua terlelap tidur, Anda Allahu Akbar. Makanya jangan kaget, satu-satunya sholat sunnah yang Allah masukkan dalam Al-Quran cuma tahajud. Gak ada sholat lain, gak ada tahiyatul masjid, sholat duha, gak ada. Cuma tahajud yang masuk Quran, hanya tahajud. Istimewa. Makanya tahajud sholat yang istimewa. Termasuk kembali ke materi kita, Sa'ban. Katanya Nabi, yang diingat orang Rejab, yang diingat orang Ramadan. Sa'ban sepi, makanya Nabi diramekan. Terus puasa sunnah. Sampai Bapak Ibu, kitabnya ada di sana. Nanti tak tunjukkan. Nabi itu sampai katanya Aisyah radhiyallahu anha, seakan-akan Ramadannya Nabi itu 2 bulan. Karena nyambung, habis Sa'ban nyambung. Saking banyaknya, seakan-akan ya, tanda kutip, walaupun tidak nyambung, saking banyaknya puasa di bulan Sa'ban, dirame-ramekan. Terus Ustaz, ada lagi nggak hikmah pelajarannya? Ada. Apa pelajarannya? Pelajarannya, orang itu kalau di bulan Sa'ban, di bulan Sa'ban memperbanyak puasa sunnah, berarti dia sedang melatih dirinya supaya nanti ketika masuk Ramadan kuat, siap menghadapi perubahan yang spontan yang terjadi di bulan Ramadan. Lihat orang kalau nggak pernah dilatih puasa, begitu ketemu Ramadan puasa, mahnya kabur, loro-loro, sakit. Kenapa? Gak dibiasakan puasa. Rasul itu ngeman kita. Makanya di bulan Sa'ban perbanyak puasa sunnah supaya terlatih, dibiasakan. Ketika masuk Ramadan aman. Kadang orang itu kaget, Sa'ban gak pernah puasa, masuk Ramadan kaget, lambungnya kaget, sehingga gak puasa, sakit. Terus katanya ulama lagi, kenapa kok di bulan Sa'ban memperbanyak puasa? Nah, ini yang menarik. Katanya para alim ulama, ibarat sholat diawali dengan qobliyah sama ba'diyah. Saya tanya sama panjenengan, sholat duhur ada qobliyahnya enggak? Sholat duhur ada ba'diyahnya enggak? Ramadan ada qobliyah Ramadan, Sa'ban banyak puasa, ba'diyah Ramadan 6 hari bulan Syawal. Sempurna puasa. Jadi kalau sebelum Ramadan diawali Sa'ban, puasa sunnah. Setelah Ramadan masuk Idul Fitri, setelah hari raya 6 hari di bulan Syawal. Puasa lebih 6 hari bulan Syawal. Berarti qobliyah, ba'diyah. Qobliyah Ramadan, ba'diyah Ramadan. Sempurna puasa. Ayo siapkan. Makanya sengaja saya sampaikan, mungkin sebagian Bapak Ibu merasa saya ador Ramadan dulu, ya dekat, setelah lagi masuk Sa'ban, ya ayo perbanyak. Ini nomor 1, ya nomor 1. Apalagi kesimpulannya memperbanyak puasa sunnah.
sunnah di bulan Sya'ban. Amalan yang nomor 2, kan saya janji 5 tadi. Amalan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, amalan yang kedua adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, ampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah. Maaf, saya kasih tanda kutip. Khususnya malam nisfu Sya'ban. Khususnya malam nisfu Sya'ban. Saya kalau lihat kalender, malam nisfu Sya'ban itu Bapak Ibu, malam nisfu Sya'ban itu jatuhnya Bapak Ibu sekalian, jatuhnya ini tanggalnya adalah tanggal 14 Februari, Sabtu malam Ahad. Itu 14 malam 15. Ya. Loh, memangnya kenapa? Apa yang terjadi malam nisfu Sya'ban? Mana apa? Mana ceramah terus? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Nah, jazakallah khair. Jadi yang pertama, yang kedua, memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, khususnya malam nisfu Sya'ban. Kenapa kok pakai khususnya, Ustaz? Ternyata ada dalil yang sahih khusus. Mana dalilnya? Silakan dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya berdekatan dengan yang tadi. Nomor 1026. Nomor 1026. 1026. Ketemu? Silakan dibaca dari Mu'adz bin Jabal. Agak keras sedikit, silakan. Allah menengok kepada dari mana dulu? Dibaca atasnya, dibaca. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Nah, itu harus dibaca ya, supaya tahu di sini dari mana. Baik, kita dengarkan teksnya. Yaqtali'ullahu ila jami'i khalqi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahidin. Silakan. Allah menengok kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah memperlihatkan dirinya kepada Allah melihat seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Bayangkan, Allah menampakkan dirinya kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat karena ini maha gaib. Tetapi hadis itu wajib kita imani. Jadi Allah menampakkan diri pada malam nisfu Sya'ban kepada seluruh makhluknya. Terus lanjut, silakan. Maka dia mengampuni seluruh makhluk hambanya. Stop. Allah ampuni seluruh makhluk hambanya kecuali 2 orang yang tidak mendapat ampunan saat malam nisfu Sya'ban. 2 orang. Silakan. 1. Kecuali orang musyrik atau orang yang memusuhi orang lain. 2 orang yang tidak mendapatkan jaminan ampun pada saat malam nisfu Sya'ban. Yang pertama pelaku syirik, musyrik. Yang kedua orang yang tidak bertegur sapa dengan orang lain, orang yang masih menyimpan rasa dendam dengan saudaranya, orang yang bermusuhan dengan orang lain. Saat itu tidak ada. Iya, berarti kalau gitu Ustaz, kalau begitu intinya iya, nah sudah ya. Kalau begitu intinya kita harus memperbanyak istighfar, taubat. Iya, yang namanya memperbanyak istighfar, ampunan dan taubat itu tidak harus malam nisfu Sya'ban saja, Bapak Ibu. Setiap hari kita harus minta ampun kepada Allah. Sebab Nabi saja minta ampun dan taubat sehari 100 kali.
Bapak Ibu, Nabi kita 100 kali. Cuma tadi saya katakan tanda kutip khususnya malam nisfu Sa'ban, karena memang malam ini ada keutamaannya. Apa keutamaannya? Allah menampakkan dirinya kepada seluruh makhluknya dan Allah turunkan ampunan kecuali 2 orang. Siapa tadi yang tidak mendapatkan ampunan? Pelaku syirik, yaitu musyrik. Yang kedua, orang yang bermusuhan dengan orang lain. Pak, Bu, maaf, panjenengan tadi kan dengar kan hadisnya ya, jelas sekali kan. Maaf ya, harus saya sampaikan. Mau tidak mau harus saya sampaikan. Hadis yang kita dengarkan tadi hanya menunjukkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Hadis yang tadi kita dengarkan sama sekali tidak memerintahkan kita untuk melakukan amalan-amalan tertentu pada malam nisfu Sya'ban. Tidak ada amalan tertentu. Maaf ya. Jadi kalau ada sebagian saudara kita malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali, maaf ya, ini gak ada tuntunan dari Nabi. Tidak ada sunnah dari Nabi. Ada sebagian malam nisfu Sya'ban yaitu mereka melakukan sholat malam nisfu Sya'ban, atau mereka paginya puasa nisfu Sya'ban. Ini maaf tidak ada dalil hadis yang sahih dari Nabi SAW. Dan terus yang kita lakukan apa? Cukup istighfar. Buktinya tadi Allah turunkan ampunan. Astagfirullah. Sholat sunat taubat, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Terus hanya itu, gak ada surat khusus atau doa nisfu Sya'ban, gak ada. Tidak ada dalil yang sahih, tidak ada. Yang sahih tidak ada. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini harus saya sampaikan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi di malam itu kita hanya istighfar, minta ampun kepada Allah dan seterusnya, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah terima tobat kita. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, karena ada 5 ya, yang harus kita lakukan sebelum Ramadan. Amalan ketiga, mempersiapkan ilmu sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya, mempersiapkan ilmu. Pak, Bu, maaf. Orang itu ketika mengerjakan ibadah butuh ilmu. Beribadah tanpa ilmu maka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Orang sholat harus tahu ilmunya. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana rukun syarat sahnya sholat, bagaimana takbiratul ihram yang benar, bagaimana sedekap yang benar, bagaimana rukuk yang benar, apa itu pembatal sholat, apa itu pembatal wudhu. Harus tahu ilmunya. Orang mengeluarkan zakat harus tahu ilmunya, ilmu nisab, ilmu haul dan seterusnya. Cara menghitungnya, zakat itu dibagi berapa? Yang berhak menerima zakat 8 golongan siapa saja. Zakat fitrah, zakat fitri itu bagaimana cara ini melaksanakannya? Semua butuh ilmu, termasuk puasa. Jangankan puasa, Bapak Ibu maafin, orang menikah butuh ilmu. Nikah gak punya ilmu, jangan harap rumah tangganya awet sampai kakek nenek. Jangan harap. Orang menikah butuh ilmu. Ya, makanya saya sering kali, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini, saya sering kali menyaksikan pasangan suami istri pasutri yang usia pernikahannya seumur jagung, tidak awet sampai kakek nenek. Ya, lu kok bisa? Ustaz sering menyaksikan. Iya, karena saya mungkin salah satu ya, tidak satu-satunya, salah satu yang sering menyaksikan seperti ini. Kenapa? Saya sering dimintai tolong oleh pihak mempelai wanita, keluarga pihak mempelai wanita untuk menikahkan putrinya. Kenapa kok dimintai tolong untuk menjadi wali nikah dari mempelai wanita itu? Karena ayahnya ada yang sudah wafat, ya, sedangkan anak ini anak semata wayang
satu-satunya dan tidak punya keluarga, ayah, paman, nggak ada, ya, dan seterusnya. Ada juga yang diantaranya yang suami istri itu cerai, lalu kemudian ayahnya tidak mau menikahkan anaknya, mewakilkan ke saya. Ada seperti ini. Baik, singkat cerita, laki-laki yang saya ijab kabuli ini, yang ada di hadapan saya ini adalah laki-laki yang sama yang 2-3 tahun yang lalu juga saya nikahkan. Makanya sebelum ijab kabul, saya berbisik-bisik dengan calon manten pria. Mas, wajahmu itu gak asing buat saya. Kayaknya saya pernah nikahkan kamu. Betul kan? Apa katanya calon mempelai pria? Makanya betul Pak Ustaz. Makanya dari tadi saya tidak mau lihat Pak Ustaz. Memang betul. Baik, Anda sekarang sudah di depan saya kan? Iya. Ini apa maksudnya? Anda mau poligami, nikah lagi, atau bagaimana? Yang Ustaz nikahkan 2-3 tahun yang lalu itu qadarullah cerai Ustaz. La haula. Padahal saya masih ingat pernikahannya di sebuah hotel yang mewah dengan pernak-pernik pernikahan yang gak cukup puluhan juta, bahkan ratusan juta, lux, ekspensif, luar biasa. Gak awet, 3 tahun cerai. Oh banyak. Bahkan Bapak Ibu lalu buka situs yang dikeluarkan oleh Badan Direktorat Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung, perceraian tertinggi se-Asia Indonesia. Indonesia paling tinggi. Ada apa dengan negeri ini? Ponpes, pondok pesantren sudah tidak bisa dihitung dengan tangan. Ya, mayoritas Muslim. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Salah satunya ilmu sabar, ilmu pengertian, ilmu menahan amarah, dan seterusnya. Makanya semua itu butuh ilmu. Orang haji butuh ilmu, termasuk puasa. Maka sebelum nanti ketemu Ramadan di bulan Maret, mulai sekarang harus disiapkan ilmu seputar puasa, terutama terkait fikih-fikih kontemporer. Contohnya, bagaimana hukumnya orang puasa injeksi? Bagaimana hukumnya orang berpuasa yaitu menggunakan obat tetes telinga, obat tetes hidung, atau obat tetes mata? Bagaimana hukumnya orang berpuasa diinfus, sedangkan cairan yang dimasukkan infus itu adalah murni obat, bukan suplemen makanan, obat, bukan suplemen. Batal atau tidak? Bagaimana hukumnya wanita minum pil pencegah haid supaya dia tidak punya utang? Ini semua butuh ilmu untuk menjawab. Maka dalam hal ini saya anjurkan kepada Bapak Ibu untuk membeli sebuah buku yang bagus. Buku ini ditulis oleh Ustaz kita, Ustaz Dona, Ustaz kita juga. Beliau dari Pondok Pesantren Al-Furqan, Sedayu Gresik. Beliau bernama Ustaz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, hafizahullah ta'ala. Buku ini judulnya Bapak Ibu sekalian, miliki buku ini. Panduan lengkap puasa Ramadan. Panduan lengkap puasa Ramadan. Penerbitnya Pustaka Al-Furqan, sesuai nama ponpes, pondok pesantren. Miliki, paling tidak Bapak Ibu di rumah punya buku ini, karena di buku ini lengkap sekali. Ya, termasuk Bapak Ibu dibedakan. Ada orang hamil menyusui, itu dibedakan di dalam Islam. Apakah bayar fidyah ataukah diqadha? Maka semua itu ada dalilnya, Bapak Ibu, ada keterangannya. Ya. Jadi kalau bagi wanita hamil, wanita menyusui yang dia khawatir dengan dirinya, dia tidak khawatir dengan janinnya atau bayinya, maka dia wajib qadha, bukan fidyah, wajib qadha. Jadi kalau ada wanita hamil atau menyusui, kita tanya, "Loh ibu puasa?" "Saya tidak puasa Pak Ustaz." "Loh kenapa kok tidak puasa?" "Saya hamil atau saya menyusui." "Loh memangnya kenapa?" "Saya kalau lagi hamil Ustaz puasa, saya lemes, tidak kuat Ustaz, tidak kuat, apalagi menyusui, saya tidak kuat." Berarti ibu mentingkan diri ibu. Ibu tidak khawatir dengan bayinya. Enggak. Kalau bayi saya insya Allah kuat Ustaz, janin saya yang tidak kuat. Maka wanita ini bayar utang, bukan fidyah. Ada ini dalilnya.
Yang kedua, beda lagi. Jika dia khawatir dirinya sama bayinya. Saya itu Ustaz kalau puasa, saya lemes, terus bayi saya kasihan, gak dapat asupan makanan. Bayi yang tak susui juga tidak menghasilkan air susu yang bagus, ASI yang bagus. Makanya saya gak puasa. Berarti ibu khawatir terhadap dirinya sama bayinya. Ustaz. Berarti dua-duanya ya, Anda dan bayi. Iya. Maka wanita ini wajib qadha, gak bayar fidyah. Hanya bayar utang, gak bayar fidyah. Gak boleh bayar fidyah. Harus bayar utang. Yang ketiga sekarang, dia khawatir sama bayinya dong. Dirinya tidak. Saya Ustaz hamil, menyusui. Saya kalau puasa, maka saya kuat. Saya kuat Ustaz. Tapi bayi saya kasihan Ustaz. Janin saya gak dapat asupan makanan. Berarti ibu lebih mementingkan bayinya, bukan diri Anda. Enggak. Kalau saya kuat, kasihan bayi saya. Maka wanita ini double kenanya. Ya puasa, ya bayar fidyah. Dua-duanya. Ya bayar utang, ya bayar fidyah. Dua-duanya. Ayo. Siapa yang bilang ini? Ilmu. Ada dalil fatwa-fatwa para ulama. Bagaimana hukumnya ketika puasa, yaitu misalnya sedang berobat dan seterusnya, ya. Maka semuanya ini butuh ilmu untuk menjawab. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, miliki buku ini. Ustaz, buku ini bisa dibeli di mana? Apakah bisa dimiliki di mana? Gramedia, ya, Togamas, ya. Insya Allah bapak ibu tidak ada. Ya. Nah, terus di mana? Lah ini kan aslinya kan kitab Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sehingga mau tidak mau nyarinya ya ke daerah Surabaya Utara, Bapak Ibu sekalian. Daerah Ampel, Mas Mansur. Di sana banyak toko kitab, silakan dimiliki buku ini. Baik. Jadi saya anjurkan Bapak Ibu untuk berikutnya harus punya buku ini ya. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 4, Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan sebelum Ramadan? Yang gampang, tanamkan rasa gembira semakin mendekati Ramadan. Rasa senang, gembira ketika mendekati Ramadan. Ya, Bapak Ibu tahu disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 232. Di situ dikatakan qala ba'dus salaf, sebagian para ulama salaf berkata, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan. Dahulu mereka para ulama salaf berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan supaya ketemu Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan. Ayo dihitung mundur. Sebelum Ramadan berarti Saban, mundur Rajab, mundur Jumadil Tsani, mundur Jumadil Ula, mundur Rabiul Akhir, mundur Rabiul Awal. Berarti mulai Rabiul Awal, ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan di tahun ini. Takdirkan aku bisa ketemu Ramadan, ya Allah. Berikan aku umur barokah ya. Itu terus 6 bulan sebelum ketemu Ramadan. Senang. Mau ketemu itu senang. Terus belum kelar ini. Summa yad'una Allah sittata ashhurin an yataqabbalahu minhum. Dan ulama-ulama salaf terdahulu mereka berdoa lagi kepada Allah 6 bulan setelah Ramadan. Apa doanya? Supaya amalannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Lalu setelah Ramadan berarti apa? Ayo kita hitung. Maju. Setelah Ramadan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ketemu Rabiul Awal lagi. Itu setelah Ramadan. Ya Allah, terimalah tarawihku. Ya Allah, terimalah iktikafku. Ya Allah, terimalah sedekahku yang aku berikan untuk buka puasa di Masjid Al-Ikhlas. Ya Allah, terimalah, ya Allah, ya Allah. Terus minta supaya diterima. 6 bulan doanya. Setelah Ramadan, nanti mau ketemu Ramadan, minta lagi. Ketemukan aku dengan Ramadan. Ketemukan aku. Itu ulama dulu. Ayo kita lihat. Semakin dekat Ramadan, senang bawahnya. Ya Allah, berikan Ramadan.
Sebab ada orang itu tambah susah ketemu Ramadan. Ramadan mana, poso mana, sahur mana, luwi mana, waduh, terawih mana. Maka ciri sebagai muslim semakin mendekati Ramadan senang. Ya. Ustaz ada enggak Ustaz doanya, doa supaya kita dipertemukan bulan Ramadan? Ada. Nanti materi ini saya share PDF-nya ke Pak Ridwan. Nanti minta sama beliau ke Pak Ridwan nanti ya. Atau ke takmir mesin Al-Ikhlas yang lain bisa di-share. Doanya ada di situ. Bagaimana doanya? Ayo tirukan saya semua doanya. Doa supaya kita ketemu dengan Ramadan. Doa yang diajarkan oleh para ulama-ulama salaf. Doanya adalah Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Itu artinya Bapak Ibu. Jadi ada 3 mintanya doa ini tadi. Ada 3. Saya ulang lagi ya, tak usah ditirukan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami sampai ketemu Ramadan. Wasallim lana Ramadan. Selamatkan bagi kami di bulan Ramadan itu. Kasih kami keselamatan. Terus watasallamhu minna mutaqabbalan. Serta terimalah kami amalan-amalan kami di bulan Ramadan itu. Jadi mintanya 3. Minta pertama, ketemukan aku dengan Ramadan. Minta kedua, nanti kalau sudah masuk Ramadan, selamatkan aku di bulan Ramadan. Jangan dikasih sakit, jangan dikasih musibah-musibah, supaya sempurna Ramadan. Yang ketiga, dan terima semua ibadahku, terawihku, zakatku, semuanya di bulan Ramadan itu. Takjilku yang tak kirim ke Masjid Al-Ikhlas, terima ya Allah, terima. Itu mintanya 3 doa itu. Ya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini yang keempat, yang kelima. Nah, ini. Yang kelima Bapak Ibu sekalian adalah amalannya sebelum Ramadan, mempersiapkan perencanaan target. Jelas, Bapak Ibu mulai sekarang harus ada persiapan perencanaan target. Sifatnya teknis tapi penting Bapak Ibu, karena gagal menyiapkan target, merencanakan target, maka seluruh ibadah kita di bulan Ramadan akan gagal. Maksudnya kayak apa Ustaz? Kasih gambaran contoh. Mulai sekarang harus punya 1. Ramadan nanti ini kalau ditakdir ketemu sama Allah, ini misal ya, kan tiap orang beda-beda kemampuannya. 1, saya hatam Quran 3 kali. Itu mestinya. Nomor 2, setiap hari ngirim takjil nasi bungkus 5 nasi bungkus ke Masjid Al-Ikhlas. Itu. 3, sepekan sekali kirim 1 dus air mineral ke Masjid Al-Ikhlas. 4, zakat fitrah saya taruh sini. 5, i'tikaf saya di Masjid Al-Akbar atau masjid yang lain. 6, mudah-mudahan tahun ini saya umroh Ramadan. Itu direncanakan target, sehingga nanti yang kita lakukan tinggal dicetak aja, coret. Akibatnya kalau tidak direncanakan, tidak ada persiapan, perencanaan target, maka gagal total Ramadan. Ya, gagal total. Ya, hatam Quran berapa kali, ya, dan seterusnya. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Terawih di mana nanti? Kepingin pindah-pindah. Sebab ada orang itu setiap 5 hari sekali pindah masjid. Jadi dari masjid ini ke masjid ini, dari masjid ini, masya Allah. Ya, dan yang itu istiqomah, insya Allah. Ya, misalnya nih, ya, nanti terawih tanggal 1 sampai tanggal 5 Masjid Al-Ikhlas, 6 sampai 10 Masjid Namiro Lamongan. Ya, insya
Masya Allah ya. Nih, kita sekalian ya seperti itu. Terus 10 sampai 15 misalnya, mana ini Masjid Al-Akbar misalnya 11 sampai 15 dan seterusnya. Jadi ada persiapan itu dan seterusnya Bapak Ibu. Harus mulai sekarang direncanakan. Baik, sekarang kita masuk Bapak Ibu, sikap mukmin ketika Ramadan. Saya sampaikan langsung aja ketika Ramadan. Saya sebutkan satu persatu aja Bapak Ibu sekalian untuk dalilnya menyusul. Ya, mungkin nanti ada sebagian yang akan kami sampaikan dalilnya. Kita dengarkan apa yang harus kita lakukan nanti kalau ketemu Ramadan. Ya. Ketika nanti masuk Ramadan, kalau saya lihat kalendernya Bapak Ibu, Ramadan ini 11 Maret. 11 Maret itu 1 Ramadan. Ya, kalau lihat kalender. Apa yang harus kita lakukan? 13 amalan. Ketika di bulan Ramadan, 13 amalan. Apa saja? 1, singkat aja. Melakukan puasa. Jelas wajib hukumnya puasa. Berpuasa di bulan Ramadan wajib. Yang nomor 2, Bapak Ibu sekalian, yang nomor 2, melakukan sholat tarawih. Sebab Nabi bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang sholat di malam Ramadan, maksudnya tarawih karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang unik itu, yang unik, maaf, harus saya sampaikan. Mulai sekarang ini harus saya sampaikan. Yang unik, Bapak Ibu, banyak orang itu yang dia itu imam sholat tarawih belum kelar, sudah ditinggal pulang. Contoh, dia sholat tarawih di sebuah masjid yang tarawihnya 21 rakaat. 21 rakaat. Lalu ketika dia mengerjakan 8 rakaat, berarti 4 kali salam, dia pulang. Ketika kita tanya, apa alasannya? Klasik. Apa jawabannya? 1, alasannya Ustaz, saya itu meyakini 11 rakaat, ini imamnya 21, makanya saya 8 rakaat, saya pulang, saya witir sendiri di rumah Ustaz. Ya, ada lagi alasan yang kedua, klasik. Saya itu Ustaz kepingin nanti malam tahajud. Makanya kalau tak tutup witir, saya tidak bisa terawih, tidak bisa tahajud, maksud saya, tidak bisa tahajud. Makanya saya terawih cuma 8, saya pulang tidur. Nanti malam saya tambahin tahajud plus witir. Nah kalau saya ikut witir, saya tidak bisa tahajud malamnya. Klasik. Sudah, ya. Dan terus yang benar gimana? Pak, Bu, maaf ya, maaf. Mereka yang sholat tarawih 11 rakaat, teman-teman kita di Muhammadiyah Al-Irsad, mereka mengikuti hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tidak pernah di bulan Ramadan lebih dari 11 atau 13 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Sahih, hadisnya Muslim. Sedangkan teman-teman kita yang sholat tarawihnya 21 rakaat, bahkan 23 rakaat, mereka juga punya dalil. Dalilnya adalah mengikuti perbuatannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka beliau sholat tarawih 21 rakaat, terkadang 23 rakaat. Berarti kalau begitu Ustaz, yang dilakukan oleh teman-teman NU itu berarti benar, ada dalilnya. Ada. Sedangkan Nabi pernah bersabda sebelum Nabi wafat. Apa kata Nabi? Sebelum Nabi wafat, Nabi pernah wasiat. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa haddu 'alayha bin nawajid. Kata Nabi, ikuti sunnah dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan gigitlah sunnah tersebut, sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, dengan gigi geram kalian. Nabi mengatakan gigi geram karena gigi geram itu kalau menggigit lebih kuat daripada gigi depan. Maksudnya Nabi ngasih perumpamaan, pegang erat-erat sunnahku sama sunnah sahabat. Berarti kalau gitu Ustaz,
Muhammadiyah ikut sunnah Rasul, NU teman-teman kita di Nahdlatul Ulama ikut sunnah para sahabat. Ya, berarti benar dua-duanya. Benar. Yang salah yang nggak terawih. Ngapain? Terus pakai pulang. Maaf Bapak Ibu ya, nanti tak tunjukkan dampaknya terawih dan ikuti imam sampai kelak. Tak tunjukkan. Sekarang saya akan jawab. Terus alasan kedua tadi, kepingin tahajud lagi. Tidak bisa ikut witir karena malamnya pengen tahajud. Pak Bu, maaf. Silakan ikut imam sang witirnya 21. Nanti malam silakan Anda boleh tahajud, tapi jangan ditutup witir lagi. Karena tidak boleh satu malam 2 kali witir. Tahajud dong, jadi cukup 8 rakaat, jangan witir lagi. Karena witirnya sudah dilakukan di awal malam. Bisa dipahami sampai di sini ya? Ustaz tadi janji dampak buruknya apa? Tidak ikuti imam. Maaf. Katanya para alim, bahkan maaf. Sebelum tak tunjukkan buktinya ini. Mohon maaf. Bapak Ibu tahu di Mekah? Bapak Ibu tahu di Madinah? Wih, kalau panjenengan tahu di sana itu terutama 10 hari terakhir ya. Yang 10 hari terakhir itu sholat malamnya 2 kali. Jadi setelah isya start itu setengah 8. Start terawih setengah 8. Mudah-mudahan kita ditakdir umroh Ramadan. Mudah-mudahan. Terutama yang 10 hari terakhir. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Setengah 8 itu start terawih. 20 rakaat sampai jam setengah 11. Jadi 3 jam terawih. 20 rakaat. Gak pakai witir. Gak ada witir. Jadi setengah 11 itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini rakaat ke-20. Selesai jamaah pulang ke hotel masing-masing. Nanti jam 1 malam ada lagi. Imamnya khusus sudes biasanya. Sudes itu 8 plus 3. 8 plus 3 jadi 11. Dan yang witirnya 3 itu pakai doa kuno panjang. Dan tidak ada satu manusia yang tidak meneteskan air mata. Jutaan orang nangis. Semuanya nangis. Jutaan manusia. Berarti totalnya Ustaz 20 ditambah 11 31 rakaat. Mereka di sana ada ribu. Sekarang 21 aja orang ribu. Gak usah bertengkar. Sah. Mereka pakai Umar bin Khattab, sunnah sahabat. Kita pakai sunnah Rasulullah SAW. Selesai. Yang salah yang sholatnya 21 rakaat 7 itu yang pilih. Itu aja. Kenapa? Karena Bapak Ibu tahu namanya tarawih. Tarawih itu bahasa Arab. Tarwihah, sholat yang dilakukan santai, tidak tergesa-gesa, santai. Bapak Ibu kalau sholat di Makkah, Madinah itu 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu mau sholat lagi lama Bapak Ibu. Sampai-sampai mereka minum air zam-zam, kadang makan kurma itu, baru berdiri lagi. Sekali berdiri, sekali sholat panjang ayatnya 3 jam. Bayangkan seperti itu. Bapak Ibu terawih ini santai, jangan terburu-buru. Silakan Anda 21, silakan Anda 23, jangan cepet-cepet, santai aja. Tumanina. Bisa dipahami ya di sini ya. Baik. Apa dampak buruknya Ustaz? Dampak buruknya 1, orang kalau meninggalkan imam belum kelar, sudah ditinggal, maka ini maaf, ini gak punya etika. Etika dalam sholat sunnah berjamaah tidak ada etika. Yang kedua, terkena dalil. Nah ini tak bacakan. Nabi SAW beliau bersabda, Inna rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husibalahu qiyamul lailati. Abu Dawud nomor 1375. Kata Nabi, sesungguhnya seseorang apabila mengerjakan sholat bersama imam sampai imam selesai, maka dia mendapatkan pahala semalam penuh sampai pagi. Jadi dia habis sholat tarawih kan tidur, pulang ke rumah mungkin nonton TV, mungkin tidur, itu dia dapat terus pahala sampai subuh. Tapi kalau dia tinggalkan imam belum kelar, dia tidak dapat pahala. Habis, tidak dapat apa-apa. Ikuti imam sampai selesai. Paham sampai di sini ya? Kalau di Al-Ikhlas berapa rakaat? 30. 11 ya? Ya, 11. Apa? Ya.
Lebih dari itu boleh, nggak masalah. Ya. Bapak Ibu ingin tahu? Saya bacakan ya, saya bacakan. Yaitu ada 21 rakaat dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu 39 rakaat dengan witir 3 rakaat dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. 40 rakaat plus witir 7 jadi 47 dilakukan oleh Abdurrahman bin Al-Asfar radhiyallahu anhu. 47. Ini sahabat Nabi loh, semua melakukan. Gak ada ribut saja. Ini bukan masalah jumlah rakaat, masalahnya yang tenang, yang santai, jangan tergesa-gesa, jangan kesusu, tenang aja. Nah, itu aja. Yang jadi perhatian itu aja, ya. Baik, sekarang Bapak Ibu, saya cukupkan sampai nomor 2 ini aja. Untuk yang 11 poin, karena waktunya mungkin barangkali ada tanya jawab, saya akan sampaikan pada kesempatan berikutnya jika kita ditakdirkan bertemu kembali. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.